Bab 983. Cinta itu tanpa pamrih. Apa yang kamu bicarakan? Anisong memelototinya, benda ini diberikan oleh lelaki tua itu untukmu. Kamu seharusnya menjaganya dengan baik dan tidak memberikannya pada orang lain. Tapi apa? Bahkan jika benda ini benar-benar milik kakakku, dia adalah ibu mertuamu. Jika dia masih hidup, saat melihat bahwa Kolden sudah menikah dan memiliki anak, kalung berlian ini pasti diberikan kepadamu sebagai hadiah. Saat mengatakan ini, Anisong tertegun sejenak, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tersenyum. Lelaki tua itu telah melakukan ini untuk kakakku, jadi dia sudah mengenalimu sebagai cucu menantunya. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan hal yang begitu berharga kepada Audrey Han. Kalung berlian biru ini dilelang dengan harga yang sangat mahal. Setelah berhasil mendapatkan lelang, lelaki tua itu mencari seorang pengrajin yang ahli untuk membuat kalung ini dan kemudian menamakannya Heart of the Universe. Itu adalah perasaan Jerry Yuichi terhadap istrinya. Di seluruh alam semesta, dia adalah satu-satunya. Ketenaran yang begitu luas dan megah, Anisong bahkan mengeluh ketika pertama kali mendengarnya dan merasa bahwa itu tidak cocok untuk kalung itu. Kalung yang begitu indah pasti memiliki nama fiksi ilmiah. Sampai setelah ibu mereka meninggal, Jerry Yuichi tidak pernah mencari wanita lain. Bahkan jika ribuan wanita ingin menempel padanya, dia tidak pernah melihat mereka. Di dalam hatinya, selalu hanya ada wanita itu. Memikirkan hal ini, Anisong mendengus dalam hatinya. Pandangan ibunya untuk memilih seorang pria tidak buruk, tetapi Jerry Yuichi tidak belajar bagaimana menjadi ayah yang baik. Audrey Han juga terkejut setelah mendengar kata-kata Anisong dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Jerry Yuichi memberikan kalung ini pada dirinya sendiri sama berarti sudah mengenalinya. Setelah mendengar berita bahwa dia dan Kolden Ye akan kembali ke Tiongkok, dia tidak hanya tidak marah, tetapi juga memberinya kalung seperti itu saat mereka akan pergi. Benar saja, pria galak berhati baik. Audrey Han tersenyum dan menyimpan kotak itu. Tampaknya Glenn tidak tinggal sia-sia di sini untuk sementara waktu. Si kecil ini benar-benar mengatakan perasaan yang baik untuk dirinya sendiri hingga ada kemajuan setiap hari. Sudahlah setelah kamu tahu apa ini sekarang, maka simpanlah. Hari juga sudah larut, aku mau kembali ke hotel dulu. Setelah Anisong selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan langsung keluar, lalu melambai kepada yang lain, kalian tidak perlu mengirimku pergi, aku bisa naik mobil sendirian. Sewaktu dia keluar, dia dihentikan oleh Hansen Yu, Nona Ani, Tuan Besar berharap Anda bisa memindahkan barang bawaan Anda kembali ke rumah Yuichi. Selama bertahun-tahun, Anisong tidak pernah menikah dan hidup sendirian, jadi dia masih anggota keluarga Yuichi, dan itu normal baginya untuk pindah kembali ke rumah. Siapa yang tahu Anisong berhenti, menyampirkan tasnya di satu sisi dan berkata dengan dingin, mengapa aku harus kembali ke rumah Yuichi? Paman Yu, aku menghormatimu dan akan mengalah saat berbicara dengan Paman. Tapi untuk masalah ini, jika dia ingin aku kembali, dia seharusnya membicarakannya denganku secara pribadi dan bukan menyuruhmu untuk melakukannya. Hansen Yu tidak menyangka Anisong tiba-tiba kehilangan kesabaran. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh hidungnya, dan berkata dengan malu, Nona Ani, aku juga. Paman Yu, aku tahu kamu melakukannya demi kebaikannya, tetapi aku juga seorang manusia, ada beberapa hal tidak begitu mudah untuk dilupakan. Sudahlah, aku pergi dulu. Setelah berbicara, Anisong langsung pergi dengan tasnya dengan langkah yang gagah. Setelah dia pergi, Hansen Yu berdiri diam dan menghela nafas tak berdaya, menggelengkan kepalanya, dan kemudian berjalan ke depan. Apakah Tuan Muda Kolden ingin menginap di sini? Tidak. Kolden Ye menggelengkan kepalanya dengan lemah, ayo kembali sekarang. Setelah berbicara, dia memeluk pinggang Audrey Han, ayo jemput Glenn dan pulang. Glenn. Hansen Yu membeku sejenak, dan kemudian berkata, oh iya,
Tuan Muda menyuruhku untuk memberitahu kalian bahwa dia akan tinggal di sini untuk menemani Tuan Besar malam ini dan kembali besok. Audrey Han berkedip, berpikir betapa si kecil menyukai tempat ini. Dia sudah tinggal di sini belakangan ini, tetapi dilihat dari penampilan Jerry Yuchi, seharusnya dia sangat baik pada Glenn, jadi si kecil bersedia tinggal di sini. Dia tidak banyak bicara dan mengangguk. Kemudian ketika semua orang pergi, Glenn berbaring di ambang jendela lantai 3, berjinjit untuk melihat mobil sama dengan orang tuanya pergi dan Jerry Yuchi tidak bisa menahan nafas saat melihat adegan ini. Si kecil, ayo kemari. Mendengar suara Jerry Yuchi, Glenn dengan cepat berbalik dan berlari ke sampingnya. Kakek buyut. Si kecil, apakah kamu benar-benar ingin kembali? Tetapi demi kakek buyut, kamu mau tak mau harus tinggal di sini. Pengharapan di mata Glenn saat melihat mobil telah menghilang pada saat ini. Dia menunjukkan ekspresi naif, apa yang kakek buyut bicarakan. Glenn bersedia untuk tinggal di sini. Kakek buyut sangat baik pada Glenn, Mommy juga bilang kakek buyut kesepian, jadi Glenn harus selalu menemani kakek buyut. Saat mendengar ini, mata Jerry Yuchi menjadi basah untuk beberapa saat. Kamu punya Mommy, tapi kakek buyut tidak ingin memaksamu. Jadi, jika kamu ingin kembali atau tidak ingin tinggal bersama kakek buyut lagi, kakek buyut tidak akan memaksamu. Ini adalah cicitnya, bukan bonekanya. Dia dulunya ingin mengendalikan Golden Ye dan merasa bahwa dia bisa membuat pilihan yang lebih baik untuknya. Tapi sekarang, saat melihat seorang anak sekecil Glenn yang bisa bersimpati pada perasaannya dan bisa mengorbankan begitu banyak untuk ibunya, dia tiba-tiba menyadari sebuah pemikiran. Cinta adalah dedikasi tanpa pamrih, bukan pengendalian dan kepemilikan yang egois. Pengendaliannya terhadap Anisong pada saat itu berasal dari cinta ayahnya. Dia telah kehilangan istri dan putrinya tidak diajari oleh siapapun, jadi dia sebagai sang ayah, merasa bahwa dia dapat menciptakan hal yang terbaik untuknya. Putrinya tidak menyukainya sekarang dan masih menolaknya karena putrinya masih tidak mengerti niat baiknya sebagai seorang ayah. Tapi dia mengabaikan perasaan yang paling benar di hati putrinya. Memangnya kenapa jika itu yang terbaik? Bagi seseorang, hanya apa yang dia inginkan di dalam hatinya adalah yang terbaik. Sama seperti orang yang berjalan di padang pasir, jika memberinya emas dan perak, memberinya harta karun, apakah dia membutuhkannya? Tidak, yang dia butuhkan adalah air. Saat itu, Jerry Yuchi tidak tahu apa yang diinginkan putrinya, dia hanya mengisinya dengan apa yang menurutnya terbaik dan bertentangan dengan keinginan mereka hingga kedua putrinya meninggalkannya. Setelah bertahun-tahun, mereka bahkan tidak ingin kembali. Sekarang saat melihat Glenn, Jerry Yuchi merasa sangat menyesal. Kakek buyut tidak memaksa Glenn yang bersedia menemani kakek buyut. Berbohong. Pria kecil ini benar-benar sangat pengertian. Si kecil, apakah kamu kira kakek buyut tidak melihat hal-hal ini dengan jelas? Apakah ada anak di dunia ini yang rela meninggalkan orang tuanya? Selain itu, Glenn dibesarkan oleh ibunya sendirian jadi dia bahkan lebih tidak bisa terpisah darinya. Begini saja, kamu akan kembali ke China bersama mereka nanti, tidak apa-apa jika kakek buyut tinggal di sini sendirian. Bersambung.